Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Nuwasil darsana fi kitab Zubdatul Usul ala syarh thalathatul usul Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. وتوقفنا عند تقسيم العلم إلى قسمين. أليس كذلك؟ Jadi ilmu terbagi menjadi dua. Ini semua penjelasan dari perkataan Syekh i'lam rahimakallah. I'lam rahimaka Allah. Ketahuilah, ilmuilah, semoga Allah merahmatimu. Maka Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin menjelaskan tentang ilmu dan tingkatan-tingkatan pengetahuan. Tingkatan pengetahuan ada berapa kemarin? 6. Apa itu yang pertama? Ilmu. Apa itu ilmu? Mengetahui sesuatu sesuai dengan hakikatnya dengan pengetahuan yang kokoh kuat. Kemudian lawan dari ilmu namanya al-jahal, ya, ketidaktahuan. Ya, ada juga namanya jahlul murakkab. Ya, bahasa kita apa? Sota. Ya, sudah tidak tahu tapi merasa tahu. Tidak tahu kalau dia tidak tahu. Dia tidak tahu bahwa dirinya tidak tahu, tapi tahu. Itu namanya jahil murakkab. Kemudian ada namanya waham, ada namanya syak, ya, ragu, ada yang namanya dhann. Nah, pembagian ilmu menjadi dua. Apa itu? Ilmu daruri, ilmu nadhari. Ilmu daruri itu apa? Yang tidak perlu dipelajari, cukup diketahui dengan 5 panca indera, ya. Penglihatan, pendengaran, penciuman, apalagi meraba, apalagi nah, sesuatu tai misalnya, ya, kotoran manusia. Apa perlu dipelajari bahwa tai itu bau busuk? Perlu dipelajari? Tidak, cukup diketahui dengan penciuman, ya, dengan meraba, ya. Misalnya api, apa perlu dipelajari bahwa api itu panas? Tidak perlu, cukup disentuh api itu panas, orang sudah tahu. Ini namanya ilmu daruri. Kemudian ada namanya ilmu nadhari. Apa itu ilmu nadhari? Ilmu yang membutuhkan untuk dipelajari, ya, ilmu yang membutuhkan untuk dipelajari. Nah, itu penjelasan dari kata i'lam, ketahuilah. Kita disuruh untuk mengetahui dengan pengetahuan yang sesungguhnya, bukan yang setengah-setengah. Kemudian beliau Syekh Utsaimin rahimahullahu taala menjelaskan tentang kata rahimakallah, karena Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab mengatakan i'lam rahimakallah annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masailah. Ketahuilah semoga Allah merahmatimu. Nah, sekarang dijelaskan tentang semoga Allah merahmatimu. Yang tadi kita pelajari, ya. Rahima ini fi'il madhi, ya, digunakan untuk sighah doa. Masih ingat? Nah, rahimakallah, hadakallah, syafakallah, ini semua menggunakan fi'il madhi. Qauluhu rahimakallah, ya, perkataan Syekh rahimakallahu afadu 'alaika min rahmatihi allati tahsulu biha 'ala matlubika wa tanju min mahdhurika. Kalau ada orang yang mengatakan kepada kita rahimakallah, semoga Allah menyayangimu, apa maksudnya itu? Maksudnya kata Syekh adalah semoga Allah Subhanahu wa taala
menganugerahimu dengan kasih sayangnya. Semoga Allah menganugerahimu kasih sayang Allah. Ya, bagus enggak kalau Allah sayang sama kita? Bagus. Kalau ada guru sayang sama santrinya, senang atau tidak? Senang. Sekarang kalau disayang itu bagaimana sih? Bagaimana guru kalau sayang sama kita? Apakah disayang itu tidak pernah dimarahi, tidak pernah dihukum? Apakah itu maksudnya disayang? Dimanja terus, kalau dia salah tetap dibiarkan saja. Ya, dia berbuat maksiat dibiarkan saja karena sayang, itu namanya disayang. Seperti seseorang kalau anaknya tidur di dalam rumah, kemudian rumahnya kebakaran. Sekarang apakah orang tua kasih bangun anaknya? Kalau orang tua sayang sama anaknya, nah kasih bangun anaknya atau tidak? Kasih bangun atau tidak? Kasihan, enak-enak tidurnya. Jangan kasih bangun, kasihan. Nanti terganggu, tidak enak perasaannya, biar dia tidur. Apa itu namanya disayang? Tidak, harus dikasih bangun supaya selamat dari api kebakaran. Itu namanya. Tapi kalau dikasih bangun enak atau tidak? Pas lagi enak-enaknya tidur, terus dikasih bangun enak atau tidak? Ya, tidak. Maka terkadang kasih sayang itu membutuhkan hukuman. Supaya apa? Supaya kita tetap berada di atas jalan yang lurus, jalan yang selamat. Ya. Karena terkadang kenikmatan, kenyamanan bisa membawa kita kepada kebinasaan. Kalau kita teledor. Ya, kalau kita teledor. Ya, kalau enak terus. Orang makannya enak terus, makanannya tiap hari makan ayam, makan nasi, makan cemilan tiap hari. Ya, tidak pernah dibatasi. Apa jadinya? Kena penyakit gula. Itu kena asam urat. Kenapa? Karena tidak pernah dibatasi. Tapi biar nih disayang-sayang nih, kasihan, banyak di makanan dilarang-larang makan. Apa itu namanya disayang? Tidak. Ya, terkadang harus dibatasi, terkadang harus puasa, dan itu tidak enak. Itulah yang namanya kasih sayang. Ya, bagaimana caranya supaya orang yang disayang ini bisa tetap berada di atas jalan yang selamat. Nah, i'lam rahimakallah, yakni rahimakallahu afadha 'alaika min rahmatihi allati tahsulu biha 'ala matlubika wa tanju min mahdurika. Yakni semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahi kepadamu kasih sayangnya, yang mana dengan kasih sayang Allah itu tahsulu biha 'ala matlubika. Mana matlub? Sesuatu yang diinginkan. Dengan kasih sayang Allah engkau mendapatkan apa yang kamu inginkan. Wa tanju min mahdurika, dan engkau selamat dari hal yang engkau tidak suka. Engkau selamat dari hal yang tidak suka. Jadi kalau ada orang bilang sama kita rahimakallah, maksudnya apa? Orang itu mendoakan kita supaya disayang sama Allah. Bagaimana kasih sayang Allah? Dengan kasih sayang Allah kita bisa mendapatkan apa yang kita inginkan dan dijauhkan dari apa yang kita tidak sukai. Fal makna daripada rahimakallah adalah ghafarallahu laka ma madha min dzunubika wa waffaqaka wa 'asamaka fima yastaqbalu minha. Ya. Jadi maksudnya kalau orang bilang rahimakallah, maksudnya itu adalah semoga Allah mengampuni dosa-dosamu yang telah lalu. Kenapa kalau diampuni dosa kita? Kita selamat dari ancaman Allah. Ya atau tidak? Ya atau tidak? Ada orang pernah berzina. Nah, apa dosanya zina? Apa ancamannya zina? Ya, neraka disebutkan dalam hadis misalnya. Ya, orang berzina itu nanti di akhirat dari kemaluannya mengalir namanya nahrul khabal. Ada sungai yang mengalir dari kemaluan orang yang suka berzina. Ya, namanya nahrul khabal. Yata'adza bihi ahlun nar. Ya, saking busuknya, saking jeleknya itu sungai yang mengalir dari kemaluannya pezina,
sehingga penduduk neraka semuanya merasa terganggu dengan baunya, dengan panasnya. Coba, padahal neraka sudah bau, neraka sudah panas. Ini tempatnya orang berzina. Ada lagi orang minum khamar. Ya, apa itu khamar? Kullu muskirin khamar. Semua yang memabukkan, yang bikin teler itu adalah khamar minal masyrubat atau mukhaddirat. Ya, apakah itu dalam bentuk minuman atau dalam bentuk sabu-sabu, ya, narkoba dan sebagainya, itu semua namanya khamar. Apa ancaman Allah bagi orang yang minum khamar? Ya, yang memeras khamar, yang bikin khamarnya, yang mengantar khamarnya, yang menjual khamarnya, yang membeli khamarnya, yang menikmati khamarnya, semuanya sama dosanya. Jadi ada orang bilang, saya tidak kuminum gitu khamar, tapi dia yang belikan orang, sama dosanya. Ya, sama dosanya. Saya tidak kuminum gitu, tapi dia yang antarkan orang, sama dosanya. Di antara ancaman yang disebutkan untuk peminum khamar atau orang yang menikmati khamar di dunia apa? Minum minuman dari nahrul khobal tadi. Minumannya di neraka, minum dari nahrul khamar. Ini ancaman untuk minum khamar. Ketika kita didoakan rahimakallah, semoga Allah merahmatimu, menyayangimu, maksudnya semoga Allah mengampunimu supaya kau tidak masuk neraka tadi, meskipun kau pernah berzina, meskipun kau pernah minum khamar, meskipun kau pernah berbuat riba, kalau kau sudah tobat, semoga Allah mengampunimu. Itu maksudnya kalau orang bilang rahimakallah sama kita. Wa waffaqaka wa 'asamaka fima yastaqbalu minha. Ya, selain diampuni dosa-dosamu, maksudnya juga yang lain adalah semoga Allah memberikan kepadamu taufik, pertolongan. Semoga Allah memberikanmu taufik. Apa itu taufik? Taufik itu pertolongan, bimbingan. Semoga Allah membimbingmu, memberikanmu hidayah, ya, memeliharamu dari dosa-dosa di masa yang akan datang. Coba lihat, kata rahimakallah ini maknanya besar sekali. Dan tidak masa seorang mengucapkan rahimallah kepada kita kecuali dia sayang sama kita. Dia menginginkan kebaikan untuk kita. Kalau ada orang bilang rahimakallah, semoga Allah menyayangimu, semoga Allah merahmatimu, berarti ini orang sayang sama kita. Kita juga begitu. Kalau kita sayang sama orang, kita sayang sama orang tua, sayang sama saudara, kita bilang rahimakallahu ya abi, rahimakallahu, rahimakillahu ya ummi. Semoga Allah merahmatimu wahai ayah. Semoga Allah merahmatimu wahai ibu. Demikian pula kalau kita doakan orang tua. Apa doanya orang tua? Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampuni dosaku, dosanya orang tuaku, dan rahmati keduanya, sayangi keduanya seperti mereka menyayangi waktu kecil. Apa maksudnya sayangi keduanya? Ya Allah, ampuni dosa-dosa mereka. Ya Allah, hindarkan mereka dari kebinasaan di masa yang akan datang. Hindarkan mereka dari dosa-dosa maksiat di masa yang akan datang. Ampuni dosa-dosa mereka yang telah berlalu dan hindarkan mereka dari maksiat, dari dosa-dosa di masa yang akan datang. Bagus tidak doa rahimakallah ini? Dan ini Syekh Muhammad bin Abdul Wahab selalu menulis begitu. Para masyayikh juga, para ulama ketika menulis buku selalu mengatakan rahimakallah, rahimakallah. Ini menunjukkan kasih sayangnya orang tersebut kepada murid-muridnya, kasih sayangnya Syekh terhadap orang yang membaca kitab. Yang pertama. Yang kedua, orang kalau dibilang, ya ini orang-orang Arab terbiasa begitu, ya, supaya perkataannya diperhatikan, dia doakan orang, ya, dia mulai pembicaraannya dengan mendoakan orang. Ya akhi rahimakallah. Kalau orang dikasih begitu, maka orang langsung memperhatikan apa yang akan diucapkan. Paham tuh? Ya, didoakan. Ya akhi ghafarallahu lak. Wahai saudaraku, semoga Allah mengampunimu. Orang kalau didoakan begitu, langsung, apa malah bilang ini orang? Orang langsung perhatian dengan apa yang mau dia katanya. Kebiasaannya orang Arab, termasuk kebiasaannya orang Arab, kalau dia mau berbicara, supaya diperhatikan perkataannya, maka dia mengucapkan kebaikan,
Ya, orang-orang tua kita dulu. Misalnya ada cucunya Ustadz, ya, misalnya Ayas, ya, cucunya Ustadz Yusuf Gatti misalnya. Nah, Ayas misalnya kalasi-kalasi, kita katakan, wahai ya Ibnu Yusuf Gatti, wahai anaknya cucunya Yusuf Gatti. Dia langsung apa? Saya punya kakek ini orang soleh, maka tidak pantas saya untuk melanggar. Faham? Nah, saya punya kakek ini Ustadz, ya, maka tidak pantas saya melanggar, ya, di pesantren kakek saya Ustadz. Jadi orang langsung ingat seperti itu, ya, orang langsung ingat, ya, sehingga orang yang dibicarai langsung apa? Langsung perhatian dengan apa yang kita mau ucapkan. Ini diantara kebiasaan orang-orang Arab. Hadza idza ufridatir rahmatu. Ya, ini kalau rahmat itu disebutkan sendirian. Rahimakallah. Amma idza qurinat bil maghfirah, akan tetapi kalau rahmat itu disebutkan bersamaan dengan maghfirah, disandingkan dengan maghfirah, fal maghfiratu lima madha min adh-dhunub war rahmatu at-tawfiqu lil khairi was salamatu min adh-dhunubi fil mustaqbal. Maka kalau disebutkan keduanya dalam satu ucapan, maka maksudnya maghfirah itu adalah ampunan dari dosa-dosa di masa yang lalu, dan rahmat itu adalah, ya, doa kepada kita untuk diberikan taufik oleh Allah, diberikan pertolongan, diberikan bimbingan, diberikan petunjuk untuk, ya, mencocoki kebenaran, untuk melakukan kebenaran, kebaikan, dan keselamatan dari dosa-dosa yang akan datang. Ya, seperti apa tadi? Seperti doa orang tua. Disebutkan dalam satu doa. Ya, Rabbil firli wal walidai, ya, warhamhuma. Ada di situ ghufran, ampunan, dan ada kasih sayang. Maka ampunan yang kita mintakan untuk orang tua kepada Allah, maksudnya agar orang tua kita diampuni terhadap dosa-dosanya, dari dosa-dosanya di masa lampau yang telah lalu, dan agar diberikan petunjuk dan keselamatan dari dosa-dosa di masa setelahnya. Wasani'ul muallif rahimahullahu ta'ala, dan perbuatan muallif, apa perbuatan muallif di sini? Apa perbuatannya? Yakni mengucapkan rahimakallah. Ya, ketika muallif, mana muallif? Penyusun kitab. Ketika muallif mengatakan rahimakallah, yadullu ala inayatihi wa syafaqatihi bil mukhatab wa qasdil khairi lahu. Ketika muallif mengatakan i'lam rahimakallah, maka ini menunjukkan, ya, perhatiannya muallif terhadap orang yang dia bicarai, terhadap lawan bicaranya, mukhatab, dan kasih sayangnya terhadap orang yang dia temani bicara. Siapa yang dia temani bicara di sini? Orang yang membaca bukunya. Nah, kalian juga nanti kalau jadi ustadz, jadi guru, begini, harus perhatian sama santrinya, ya, perhatian sama muridnya, memberikan perhatian yang penuh kepada muridnya, murid-muridnya, santri-santrinya, dan menyayangi santri-santrinya, ya, menjaga betul bagaimana caranya santri-santri saya, murid-murid saya bisa berhasil menjadi orang yang soleh, menjadi orang yang baik. Keberhasilan itu bukan menjadi pengusaha besar, bukan menjadi tentara, bukan menjadi presiden, bukan itu keberhasilan. Tapi keberhasilan ketika seseorang mantap berada di jalan menuju surga. Tapi kalau bisa jadi presiden, soleh juga, lebih bagus lagi. Ya. Bisa jadi pengusaha, soleh juga, ya lebih bagus lagi. Ya. Tapi tujuan utamanya adalah menjadi orang soleh. Nah, qauluhu arba'i masaila, 4 persoalan, hadhil masail allati dzakaraha al-muallif rahimahullahu ta'ala tashmulu ad-din kullahu fahiya jadiratun bil inayati li'idhami naf'iha. Perkataan Syekh, yajibu alaina ta'allumu arba'i masail. Wajib bagi kita untuk mempelajari 4 hal. 4 hal yang disebutkan oleh penulis kitab ini itu mencakup semua bagian agama. Mencakup apa? Semua bagian
agama, maka pantaslah bagi kita seorang muslim untuk memperhatikan 4 hal ini, mempelajarinya karena besarnya manfaatnya. Ya, bukan cuma dipelajari, ya, wajib dipelajari. Apa maksudnya wajib? Kalau dikerjakan dapat pahala, kalau ditinggalkan berdosa. Maka seorang muslim kalau tidak mempelajari 4 hal ini dia berdosa. Seorang muslim kalau tidak mempelajari 4 hal ini maka dia berdosa. Tapi kalau dia mempelajarinya maka dia mendapatkan pahala yang sangat besar, yang bisa mengantarnya kepada keselamatan hidup di dunia dan keselamatan hidup di akhirat. Maka seorang muslim wajib mempelajarinya, kemudian mengajarkannya kepada anaknya, istrinya, keluarganya, kerabatnya, diajarkan. Apa 4 hal itu? Al-ula, yang pertama al-ilmu, dan kita sudah bahas tadi ilmu. Apa itu ilmu? Wa huwa idraku syai'i ala ma huwa alaihi idrakan jaziman. Mengetahui sesuatu, mengilmui sesuatu sesuai dengan hakikatnya, dengan pengetahuan yang kokoh. Kenapa kokoh? Kalau dalam masalah agama, pengetahuan itu dikuatkan oleh yang namanya dalil. Dalil itu adalah Quran dan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang dimaksud ilmu di sini adalah ma'rifatullah, mengenal Allah, mengenal Allah. Tapi di sini yang dimaksud mengenal Allah adalah mengenal Allah dengan dalil-dalil. Bagaimana Allah memperkenalkan dirinya di dalam Al-Quran? Kita harus mengenal Allah dengan itu. Allah memberikan petunjuk kepada kita tentang dirinya. Tidak sama dengan ma'rifatullah seperti yang dipahami oleh orang-orang sufi. Ya, kalau orang-orang sufi, yang dimaksud dengan ma'rifatullah adalah tingkatan tertentu. Ya, mereka mengetahui ada namanya 4 tingkatan. Ada yang namanya syariat, tingkatan pertama. Setelahnya ada yang namanya tariqah, tarekat. Setelahnya ada yang namanya hakikat. Setelahnya ada namanya ma'rifat. Ini kalau orang sufi. Orang sudah bermakrifat bagi orang sufi ketika dia sudah bisa menyatu dengan Allah. Maka di dalam buku mereka ini disebut dengan ya, menjadi manusia, menjadi Allah. Nah, itulah makrifat bagi mereka. Ya, dan ini tidak mungkin manusia menjadi Allah. Allah Rabbul Jalalah, Rabbul Izzati wal Jalalah, Maha sempurna, Maha tinggi. Kita manusia. Ya. Nah, ini adalah salah satu kesesatan. Ya, salah satu kesesatan. Ya, adapun ma'rifatullah di sini, mengenal Allah maksudnya apa? Ai ma'rifatullahi bil qalbi, ma'rifatan tastalzimu qabula ma syara'ahu wal iz'ana wal inqiyad lahu wa tahkim syari'atihi allati jaa'a biha rasuluhu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud mengenal Allah adalah mengenal Allah dengan hati, dengan qalbu. Ya, qalbu itu sebenarnya bukan hati. Ya, qalbu itu artinya apa? Jantung. Kalau hati bahasa Arabnya apa? Kabidun. Dan qalbu ini ada makna hissi, ada makna maknawi. Ya, yang dimaksud qalbu di sini adalah maknawi, bukan hissi. Kalau qalbu hissi, jantung yang berdetak itu, jantung yang berdetak. Yang dimaksud di sini maknawi. Qalbu maknawi, tempatnya di dada. Ya, yang mana Rasulullah SAW mengatakan at-taqwa hahuna. Takwa itu ada di sini. Nah, di mana? Apa yang ditunjuk Nabi? Sebelah kiri dada, qalbu. Apa itu yang di sebelah kiri dada? Jantung, bukan hati. Hati di mana? Hati itu di sini, liver. Hati itu liver. Bahasa Arabnya kabidun. Kalau jantung, apa bahasa Arabnya? Qalbu. Bahasa Inggrisnya heart. Beda ya. Nah, mengenal Allah dengan qalbu tidak sekedar dikenal, oh Allah Tuhan saya, Allah yang menciptakan. Tidak sekedar itu. Tapi ketika seseorang mengenal Allah dengan qalbu, maka ada konsekuensinya. Apa konsekuensinya? Ya, qabula ma syara'ahu.
Maka orang yang mengenal Allah dengan qalbunya, maka dia pasti menerima syariatnya Allah, hukum-hukumnya Allah. Tidak akan menolak. Disuruh sholat, dia sholat. Disuruh puasa, dia puasa. Tidak akan menolak. Kenapa? Ini menunjukkan orang ini sudah mengenal Allah dengan qalbunya. Ada orang yang mengaku Islam, ada orang yang mengaku sebagai hambanya Allah, tapi ketika Allah menyuruh dia tidak mau. Ingat, Allah itu penguasa, dan penguasa berhak menyuruh dan berhak melarang. Itu namanya penguasa. Allah Subhanahu wa taala yang maha kuasa, maha penguasa. Maka Allah berhak melarang dan berhak menyuruh. Maka seseorang yang mengakui Allah sebagai Tuhannya, maka dia harus menerima perintah dan larangannya Allah. Ini namanya mengenal Allah dengan hatinya. Kalau dia mengaku saya hamba Allah, disuruh meninggalkan khamar, dia tidak mau. Nah, ini namanya tidak mengenal Allah dengan hati. Dia belum mengenal Allah, orang seperti ini. Dia belum mengenal bahwa dia itu hamba. Ata bahasa Bugisnya. Apa itu ata? Hamba. Hamba itu disuruh, dia lakukan. Dilarang, dia tinggalkan. Itu namanya hamba. Abdi. Jadi ini mengenal Allah. Orang yang mengenal Allah, il-iz'an, tunduk kepada Allah. Tunduk. Allah yang punya segalanya, Allah yang punya surga, Allah yang punya neraka. Kita ini tidak bisa apa-apa. La manja wa la manja minka illa ilaik. Ya Allah, tidak ada tempat berlari kecuali kepadamu. Kita mau lari dari Allah, mau lari dari hukum Allah, mau kemana? Ya. Kita bisa lari kemana? Tidak ada tempat untuk berlari kecuali kepada Allah. Allah yang menguasai segala sesuatunya. Ya, Allah menguasai kita, menguasai segala tempat, menguasai segala ruang. Allah berkuasa. Kita tidak bisa apa-apa kecuali harus tunduk kepada Allah. Jadi kalau mau selamat, ikuti saja apa yang disyariatkan oleh Allah. Wal inqiyadu lahu, ya tunduk kepada Allah, taat kepada Allah. Wa tahkim syariatihi allati jaa biha Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan berhukum dengan syariatnya Allah. Ya, ini orang yang mengenal Allah dengan hatinya. Ya. Dia tidak akan menolak berhukum dengan syariat Allah yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak akan menolak, dia tidak akan banyak alasan. Dilarang minum minuman keras, dilarang merokok misalnya. Dia tidak banyak alasan. Terima saja. Ya, terima saja apa yang kenapa? Karena Anda mau selamat. Wa yata'arrafu al-'abdu 'ala rabbih bin-nadhari fil ayati asy-syar'iyyati fi kitabillahi 'azza wa jalla wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita mengenal Allah? Bagaimana mengenal Allah? Nah, kita tidak lihat Allah. Kita tidak lihat Allah. Bagaimana kita kenal? Dua caranya. Mengenal Allah melalui ayatihil Qur'aniyah, ayatihil syar'iyyah. Ayat-ayat Allah yang ada di dalam Quran. Allah memperkenalkan dirinya. Kenapa orang tidak mengenal Allah? Karena dia tidak belajar Al-Quran. Ya, berapa banyak orang yang mengaku Islam tapi tidak mau belajar Quran? Berapa banyak? Ditanya, sudah belajar tafsirnya surah Al-Fatihah? Tidak. Bagaimana mau mengenal Allah? Al-Fatihah saja tidak paham. Tidak tahu bagaimana cara bacanya Al-Fatihah. Tidak tahu apa kandungannya Al-Fatihah. Apalagi surah-surah yang lain. Dia belajar, misalnya belajar pertanian, habis buku-buku sampai S3, S1, S2, S3 pertanian. Dia hafal semuanya. Dia tahu ayam itu bagaimana. Oh, ayam kalau sakit begini. Kalau beraknya warna begini, maka dia kena begini misalnya. Tahu. Tapi ketika ditanya surah Al-Fatihah tidak paham. Apa maksudnya ini? Sehingga dalam sholatnya dia baca saja Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dia tidak paham maknanya. Sehingga tidak menyentuh hatinya. Tidak merubah dia. Kalau dia sudah paham, pasti dia bisa berubah. Ya. Tapi ini tidak. Ya. Maka kita mengenal Allah. Bagaimana Allah memperkenalkan dirinya di dalam Al-Quran. Kita lihat bagaimana Allah memperkenalkan dirinya dalam Al-Quran. Dan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana Rasulullah SAW memperkenalkan Allah. Allah itu begini, Allah itu begini, Allah itu begini.
Kalau tidak pernah mempelajari sunnah Nabi, bagaimana dia mau mengenal Allah Subhanahu wa taala? Karena dia tidak mengenal Allah, makanya dia tidak mau tunduk kepada Allah. Ya. Kenapa orang tidak mau tunduk kepada Allah? Karena dia tidak kenal Allah. Kenapa dia tidak kenal Allah? Karena dia tidak mau mempelajari tentang Allah. Dalam Al-Quran, dalam sunnah-sunnah Nabi. Maka dia menolak. Ya. Dia menerima sebagian dari agama dan menolak. Kalau ada nasuka, terima. Tapi kalau ada tidak nasuka, tidak terima. Kenapa? Karena dia tidak mengenal Allah. Kenapa dia tidak mengenal Allah? Karena dia tidak mempelajari tentang Allah Subhanahu wa taala. Wa nawar fil ayatillahi fil ayatil kauniyah, dan melihat, mempelajari ayat-ayat Allah yang kauniyah, ciptaan Allah. Ciptaan Allah. Bagaimana ini angin bisa berhembus? Siapa yang menghembuskan angin? Siapa yang menjadikan gelombang-gelombang di lautan? Siapa yang menukarkan langit dan siang dan malam? Siapa yang menciptakan gunung, matahari? Alangkah agungnya matahari. Ya, alangkah agungnya matahari. Ya, siapa yang menciptakan matahari? Allah. Kalau matahari saja luar biasa, maka tentu yang menciptakannya lebih luar biasa. Kan begitu. Itu namanya ayat-ayat Allah yang kauniyah. Wahiyal makhluqat, yakni makhluk-makhluk Allah. Fa innal insana kullama nadhara fi tilka al-ayat izdada ilman bi khaliqihi wa ma'budihi. Coba lihat. Ketika orang-orang mempelajari Al-Qur'an, setiap orang mempelajari Al-Qur'an, maka bertambahlah ya ilmunya, pengetahuannya tentang Allah wa ma'budihi, dan yang dia sembah. Qala Allah Ta'ala wa fil ardi ayatun lil muqinin, dan di bumi ini ada tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang yakin. Wa fi anfusikum afala tubsirun, di dalam diri-diri kalian ada tanda-tanda kebesaran Allah, apakah kalian tidak lihat? Ya, coba lihat di sini. Ya, ini kalau ada yang lempar mata langsung berkedip sendiri. Siapa yang kasih berkedip? Allah, supaya terlindungi. Coba kau lempar matamu, jangan kau berkedip. Nah, lempar, bisa. Ya, Allah lindungi kita. Belum lagi dalam diri kita. Ya. Bayangkan, saking maha besarnya Allah, semua bagian tubuh kita ada ilmu kedokterannya khusus. Ya, makanya ada dokter mata, ya kan? Ada dokter khusus THT. Apa itu THT? Sirup. Ya, telinga, hidung, tenggorokan. Ada dokter khusus kulit, ya kan? Iya, coba lihat itu. Ada dokter khusus penyakit dalam, ada khusus jantung, iya kan? Coba lihat. Itu butuh ilmu yang lama orang pelajari dan tidak pernah tamat ilmu itu. Ilmu tentang ginjal tidak pernah tamat. Orang belajar terus sampai sekarang belum pernah tamat. Itu satu saja, ginjal saja. Orang belajar tentang darah, satu saja, tidak pernah tamat. Ada terus yang baru, ada terus yang baru. Itu alangkah maha besarnya Allah. Ya, naktafi bihadza.